Apa saja cara supaya kita bisa qanaah? Yang pertama, semuanya ini ikut aturan Nabi SAW. Kalau engkau ingin jadi orang qanaah, lihatlah kepada yang di bawahmu dalam urusan dunia. Agar dia tahu, ya Allah, ternyata aku lebih baik dari fulan. Ternyata ya rumahku walaupun kecil, alhamdulillah, daripada rumahnya fulan. Kenapa? Hancur. Dia sekarang tinggal di bawah kolong jembatan. Kau kalau melihat kepada yang di bawah, kau akan bersyukur. Kau naik motor, kalau kau melihat orang yang naik sepeda, atau kau melihat orang yang jalan pincang dengan tongkatnya, engkau akan bersyukur. Engkau akan qanaah. Mengatakan alhamdulillah. Tapi kalau engkau melihat kepada yang di atasmu, selesai. Karena masih ada yang lebih kaya dari engkau. Apalagi kalau kita lihat nih orang kaya dunia hari ini, momennya Jeff Bezos, nanti satunya lagi hari kedua ganti fulan, hari ketiga ganti, gak ada selesainya. Hari ini jadi pertama, besok jadi nomor 2. Akadzal hayat. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan ngelihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena itu lebih pantas buat kalian, sehingga kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nggak ngelihat, aduh kayaknya aku nggak dikasih apa-apa. Engkau dikasih banyak. Engkau lihat tanganmu, ada orang nggak punya tangan. Kau lihat kakimu, ada orang yang di atas kursi roda nggak bisa jalan loh. Dalam itu hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, "Idza ra'a ahadukum man fawqahu fil mal wal hasab." Kalau seorang di antara kalian melihat kepada orang yang di atas dia dari sisi dunia, ini bicara gaya hidup nih, dari sisi hartanya, jabatannya, falyandur ila man huwa dunahu fil mal wal hasab. Kalau dia ngelihat itu, hendaklah pandangannya dipalingkan melihat kepada yang di bawah dia dalam urusan dunia ini. Dalam urusan harta, jabatan, kedudukan, kau lihat yang di bawahmu. Karena ada yang di bawahmu, ada yang di atasmu, dan ada yang di bawahmu. Ketika melihat kepada yang di atas, kita nggak akan sengsara dan menderita. Melihat kepada yang di bawah kita, kita akan gembira. Dulu ada yang cerita, kalau berangkat haji nih orang kumpul sama orang kulit hitam. Kumpul sama orang kulit hitam, dia duduk di tengah-tengah mereka, dia bersyukur, ya Allah ternyata aku putih ya Allah ya. Karena kumpulnya sama orang kulit hitam. Jadi dia bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia kumpulannya sama orang yang lebih putih dari dia akan kebingungan. Ternyata anak hitam ternyata. Ada orang yang pendek. Kalau dia kumpul sama orang yang lebih tinggi, dia mengatakan, ya Allah fulan tinggi banget, anak pendek. Coba kumpul sama orang yang kerdil. Dia akan mengatakan, di sini kita perlu mengontrol hati kita. Yang kedua, manusia perlu berdoa. Kalau engkau ingin dikasih qanaah, supaya hidupmu tentram, supaya nggak galau, supaya nggak depresi, maka berdoa minta dikasih qanaah, dijauhkan dari rakus, dari tamak. Sebagaimana Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Lemah ini nggak mampu, malas ini nggak mau. Bukan berarti kita bicara qanaah kita malas, enggak. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari kelemahan dan kemalasan. Wal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan sifat pelit. Wal harami wa adzabil qabr. Dan dari tua renta yang pikun ya. Kemudian dari azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Jiwa kita minta dikasih ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha.
Ya Allah, sucikan dia. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa itu. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau pemiliknya. Engkau pelindungnya. Lalu beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak tunduk. Wa min nafsin la tashba. Dari jiwa yang gak puas. Ada jiwa yang gak puas. Dan manusia seperti itu. Kalau nggak dilatih, nggak diarahkan kepada yang baik, ya nggak ada puasnya. Apa yang membuatmu puas? Yang kata Nabi SAW, Lau utiya ibnu Adam wadin min dhahab. Kalau anak manusia dikasih satu lembah isinya emas. Satu stadion. Satu Senayan emas isinya full sampai ke atas. Cukup? Nggak cukup. Loh, kok nggak cukup? Dia kepingin dua. Dua Senayan. Dikasih dua Senayan, kepingin tiga. Maka kita perlu berdoa memohon kepada Allah dikasih jiwa yang nerima gitu. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan aku berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Yang ketiga, hendaklah manusia itu berusaha untuk bekerja keras memenuhi kebutuhannya sehingga dia tidak melihat yang di orang lain. Dia nggak jadi hasut sama orang lain. Dia berusaha, dia yakin Allah Maha Pemberi rezeki sehingga dia bekerja, dia tidak minta-minta sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la an ya'khudha ahadukum hablahu." Demi yang jiwaku berada di tangannya. Seorang di antara kalian mengambil talinya, kemudian dia mengumpulkan kayu bakar, membawa di atas punggungnya, itu lebih baik buat dia daripada dia minta-minta kepada orang. Jadi bicara qanaah bukan berarti kita mengajarkan kemalasan, enggak. Kita mengajarkan muslim ini, ingat engkau sebentar hidup di dunia, cari bekal sebanyak-banyaknya buat ke akhiratmu. Engkau bekerja, butuh biaya hidup orang hidup di dunia. Yang keempat, yang membantu orang qanaah ini, ya dia melihat kepada keutamaan qanaah. Terhindarnya dia dari berbagai penyakit hati, dari iri, hasad, dengki, dendam. Dan dia mendapatkan keberuntungan karena hal itu akan membuat dia berusaha untuk qanaah.